Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Nugroho. Di sini saya akan membahas 5 keuntungan dan 5 kerugian dari kerjasama internasional. Sebelum masuk video tersebut, kita harus tahu definisi kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan antar dua negara yang makmur untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum masuk pembelajarannya, jangan lupa like, follow, subscribe, and share supaya channel ini makin berkembang. Oke, untuk yang pertama, keuntungan kerjasama internasional, kita mulai dari kerjasama internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan atas masa sulit yang dihadapi oleh Indonesia. Karena pandemi COVID-19, pemerintah Amerika Serikat mendonasikan 4 juta dosis vaksin Moderna yang dijadwalkan akan tiba segera, beserta bantuan teknis dan medis lainnya serta oksigen. Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi atas dukungan dan suplai vaksin Moderna dari Amerika Serikat. Dukungan dapat membantu dan meningkatkan rasa kepercayaan para tenaga kesehatan dan para garda terdepan. Oke, untuk keuntungan kerjasama internasional yang kedua adalah kerjasama Indonesia dengan Cina. Kerjasama ini mencakup perkembangan kerjasama investasi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan kemitraan kawasan maupun global. Dibahas juga terkait dengan kerjasama perdagangan antara RI atau RRT. Kedua pemimpin menargetkan perdagangan bilateral antara RI dan RRT tahun ini dapat meningkat di atas USD 100 miliar. Untuk itu, Indonesia mendorong perluasan dan kemudahan akses produk Indonesia seperti sarang burung walet hasil pertanian dan buah durian dari produk lain. Oke, untuk keuntungan kerjasama internasional yang ketiga adalah hubungan dagang antara Indonesia dengan Inggris. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris diharapkan kedua negara dapat mendorong peningkatan hubungan ekonomi bilateral di masa depan, membantu masuknya barang dan jasa Indonesia ke pasar Inggris, serta mendorong investasi Inggris di Indonesia. Kedua pihak telah mengidentifikasi 9 sektor potensial berikut hambatan dan peluang kerjasamanya, yaitu pendidikan, makanan dan minuman, serta produk pertanian, teknologi, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan, infrastruktur dan transportasi, kayu dan produk hasil kayu, energi terbarukan, jasa keuangan dan profesional, serta ekonomi kreatif. Oke, untuk keuntungan kerjasama internasional yang keempat adalah kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka membahas mengenai penguatan kerjasama bilateral kedua negara, khususnya berdiskusi terkait kebijakan kelapa sawit ke depannya. Selama semester 1 tahun 2021, penanaman modal asing atau PMA yang berasal dari Malaysia mencapai USD 706,8 juta dan tersebar di 124 proyek. Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat ikatan, juga memanfaatkan kolaborasi dan kerjasama di bidang kelapa sawit. Kedua negara harus terus bekerja sama secara aktif untuk lebih memperkuat CPOPC sebagai satu-satunya organisasi komoditas minyak sawit di dunia. Oke, untuk keuntungan yang kelima adalah hubungan kerjasama Indonesia dengan Singapura. Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Presiden menyambut baik besarnya melihat investor dari Singapura. Investasi di bidang energi terbarukan,
antara lain akan digunakan untuk pemenuhan energi kedua negara. Di bidang perdagangan, mulai masuknya produk-produk peternakan, Indonesia juga untuk memasok kebutuhan awam di Singapura. Baik, kita lanjut untuk kerugian hubungan kerjasama. Yang pertama adalah hubungan kerjasama Indonesia dengan Jepang. Kerugian di bidang ekonomi, politik, dan masyarakat, krisis kerusakan lingkungan yang berlaku dalam IJEPA. Oleh karena itu, pandangan politik hijau menolak hipotesis antropistis yang menganggap bahwa manusia dapat menggunakan lingkungan secara berlebihan selama memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kerugian hubungan kerjasama Indonesia dengan Cina. Salah satu dari potensi kerugian yang harus diwaspadai adalah seperti yang terjadi pada proyek kereta api cepat, di mana tidak ada kesesuaian kesepakatan awal yang tadinya tidak melibatkan APBN, tapi kebanyakan jadi melibatkan APBN. Dan berujung pada Cina yang menuntut jaminan penanaman modal nasional atau PMN melalui APBN. Akibatnya, saat terjadi perubahan kebijakan atau krisis ekonomi di Cina, Indonesia beresiko mengalami gangguan dalam stabilitas ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Oke, untuk kerugian kerjasama internasional selanjutnya adalah hubungan dagang antara Indonesia dengan Australia. Dilihat dari posisi geografis, ia mengatakan Australia mengalami kerugian apabila Indonesia memblokade perairannya yang menjadi jalur bagi perdagangan Australia. Hal ini disebabkan sebagian besar perdagangan Australia menuju negara-negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang, sehingga harus melewati perairan Australia. Kendati demikian, ia tidak yakin Indonesia akan melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Australia. Oke, untuk kerugian selanjutnya adalah kerjasama Indonesia dengan Singapura. Selain kita banyak impor minyak dari Singapura, Singapura selama ini juga dijadikan hubungan pintu masuk produk ekspor kita ke negara ASEAN. Karena kapal-kapal sebagian besar harus melalui Singapura, jadi kita dirugikan. Untuk itu, pemerintah Indonesia diminta tidak emosional menanggapi sikap panas dari Singapura. Singapura adalah mitra dagang kita yang utama, yang ada di dalam top 10 atau 10 besar. Singapura penting dalam perdagangan di Indonesia. Oke, untuk kerugian kerjasama internasional yang terakhir adalah Indonesia dengan India. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi atau local currency transaction perdagangan bilateral untuk menggantikan dolar Amerika Serikat memang terus meningkat. Namun upaya dedolarisasi tersebut masih menuai sejumlah tantangan dan hambatan. 2013 hingga Mei 2023, Bank Indonesia menjalin kerjasama Local Currency Transaction atau LCT dengan bank sentral 5 negara. Kelima negara tersebut adalah Cina, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Di ASEAN, Indonesia memotori korektivitas pembayaran nasional atau RPC dan LCT dari 10 negara anggota ASEAN.